tadi katanya jatuh dari motor. Kenapa ya? Kok bisa ini? Kamu kenapa tangannya, Iya, produser Anan? Tadi naik motor, tiba-tiba, aduh, jadi kayak gini nih. Ini ditabrak. Kalau ditabrak, yang nabrak harus tanggung jawab. Enggak sih, ya kalau ditabrak bisa minta pertanggungjawaban orang ya. Iya. Ini tadi tiba-tiba ada lubang, lubangnya gede lagi. Jadi kita nggak bisa merhatiin ada lubang, tiba-tiba ada lubang dalam. Jatuh dari karena lubang itu. Wah, kalau karena jalan rusak sih, yang harus tanggung jawab siapa ya? Makanya, Ya udah cepat sembuh ya Anan ya. Produser saya itu, ya udahlah pengganti Anan, ada produser saya yang lagi, ada produser yang lain, ada Bayu. Astagfirullahalazim. Mas Bayu kenapa kepalanya, tangannya? Jatuh Mas Yudi tadi naik motor mau ke sini gara-gara jalan lubang. Enggak, gara-gara jalan lubang. Jalan lubang lagi. Iya. Kalau ditabrak sama orang yang harus tanggung jawab pelakunya ya. Tapi kalau karena jalan rusak, siapa yang harus tanggung jawab ya? Saya nggak tahu Mas Yudi. Kamu nggak usah kerja dulu ya. Langsung pulang, istirahat ya, cepat sehat ya. Iya Mas Yudi, sakit Mas Yudi. Ya, pokoknya harus sehat. Saya jadi kepikiran ya pemirsa ya. Kalau warga mengalami kecelakaan karena jalan yang berlubang, karena jalan yang rusak, bukan karena ditabrak kendaraan lain, lantas yang harus bertanggung jawab siapa? Karena belakangan pemirsa, informasinya kerap terjadi. Lagi-lagi jalan berlubang makan korban. Seorang pengemudi ojek online jatuh hingga tak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Dan tidak hanya mengakibatkan korban luka, pemirsa. Kenapa informasi ini kami angkat? Karena jalan berlubang ternyata sudah menelan nyawa seorang pelajar. Pelajar SMK meninggal dunia akibat kecelakaan karena jalan berlubang di Matraman Raya, Jakarta Timur. Jenazahnya pun dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Datang melayat korban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung memerintahkan jajarannya agar memperbaiki seluruh jalan yang berlubang. Tangis histeris Ibunda Aldi Surya Putra tidak terbendung saat jenazah pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta tersebut tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah putranya. Usai disolatkan, jenazah Aldi langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Korban dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan teman sekolah. Sementara polisi akan menyelidiki ada tidaknya faktor pidana dalam kasus kecelakaan tunggal ini. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas tewasnya Aldi Surya Putra. Pramono juga memerintahkan jajarannya untuk menambal lubang-lubang di jalanan Jakarta untuk menghindari peristiwa serupa. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas pada pagi ini.
Kami sudah memantau hasil CCTV. Penyebab kecelakaan adalah jalanan yang licin dan berlubang, lalu dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Agar hal serupa tidak terjadi kembali di Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Korban terpental sejauh 5 meter dan meninggal di lokasi karena terluka parah di bagian kepala. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini jadi pelajaran penting untuk pemerintah daerah ya. Jangan pernah meremehkan jalan yang rusak karena akibatnya sangat fatal. Akhirnya kita dapat pelajaran dengan peristiwa ini. Lubang jalan di lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar di Matraman, Jakarta Timur langsung diperbaiki. Kerusakan jalan memicu kecelakaan tunggal yang menewaskan pelajar saat mengendarai motor menuju sekolahnya. Dan berikut laporan reporter Indra Setiabudi bersama juru kamera Damar Wicaksono dari lokasi kejadian. Ya pemirsa, kabar duka terjadi pada Senin 9 Februari 2026, di mana pada hari tersebut pada pukul 6 pagi seorang pelajar yang ingin menuju ke sekolah dari Manggarai menuju SMKN Negeri 34 Senin, Jakarta Pusat, ini terpaksa terhenti sewaktu melintasi sepanjang jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dikarenakan memang pelajar tersebut berinisial A ini terjatuh, diduga dikarenakan kontur jalan ataupun juga lubang maupun dua sista tambalan ini tidak merata, sehingga ini menjadi dugaan menjadi salah satu penyebab seorang pelajar terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Adapun korban sendiri ini melintasi dari Kampung Melayu yang ingin berangkat menuju sekolahnya di SMKN Negeri 34 Senen, Jakarta, dan menuju Senen, dan korban terjatuh dan terlempar sejauh 5 meter. Sehingga ini perlu kami informasikan dan atensi untuk kita semua bahwa masyarakat untuk dihimbau untuk tetap waspada selama melakukan perjalanan apalagi di jalan raya begitu. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Damar Wicaksono iNews melaporkan. Ya, setuju yang disampaikan Indra tadi ya, kita harus waspada, hati-hati di jalan, tapi juga semoga saja semua jalan raya di Indonesia ini jalannya bisa diperbaiki kalau ada yang rusak. Sementara di Jalan Geria Utama di Pademangan, Jakarta Utara, jalannya juga ambles, mengalami kerusakan karena mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas, pemirsa. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya ya, kita lihat ya, kebayang ketika kita pakai motor, hujan, licin, macet, melintasi jalan seperti ini, wah ini kan bisa mengakibatkan situasi fatal ya. Kita bisa lihat jalur ambles lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ditaruh kon jalan berwarna orange ya sebagai penanda, tapi kayaknya itu belum cukup, harus segera diperbaiki. Sementara proses perbaikannya juga masih berlangsung, semoga bisa segera diperbaiki.